Shalom Jemaat GB Anugerah Sulung. Mari kita memuji menyembah Tuhan di tempat ini. Mari kita sama-sama meninggikan Dia. Di hari yang luar biasa ini mari kita satukan hati ke dalam doa. Terima kasih Bapa buat segala penyertaan Bapa. Sebentar kami akan memuji memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau hadir menempati tempat ini Bapa dengan urapan yang baru Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, luar biasa Allah kita, sebab Dia Allah yang besar, sebab Dia Allah yang ajaib. Mari kita satukan hati, mari kita memuji Dia, sebab Dia Allah yang luar biasa buat setiap kita. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Allah yang luar biasa, sebab Dia Allah yang sanggup mengubah hidupku. Mari kita sama-sama katakan, nyanyi bagi Dia. Oke. Katakan, angkatlah suaramu, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Mari sama-sama katakan, sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya. Dia datang melawat kita, nyanyi bagi Dia. Mari kita berikan sekali lagi dengan sukacita luar biasa. Mari sama-sama katakan, angkatlah suaramu, oh yeah, puji dan serukan nama Yesus. Anggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya. Dia datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya. Dia datang melawat kita. Apa? Nyanyi bagi Dia. Mari kita masuk ke dalam hadirat-Nya, sebab Dia Allah yang besar. Ya Tuhan, ajari kami bersyukur kepadamu Bapa, atas segala pengorbanan-Mu buat hidup setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa. Mari sama-sama kita katakan bersama-sama dengan sepenuh hati. Mari katakan, banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Katakan bersama-sama, ku bersyukur Bapa. Katakan bersama-sama, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku.
hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Oh, mari kita pujikan sekali lagi dengan hati, dengan sepenuh hati. Mari sama-sama kita katakan, hanya yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, katakan ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari saudara katakan bersama-sama, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Katakan ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih buat segala penyertaan Bapa. Kami sudah memuji menyembah-Mu Tuhan. Kiranya Engkau hadir di tempat ini. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu dari hamba-Mu ini Bapa. Kau berikan hikmat yang lebih untuk setiap kami Bapa, untuk mendengarkan dan untuk siap mendengarkan firman-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita baca 1 Tawarikh 13 dari ayat 6 sampai ayat yang ke-14. Lalu Daud dan segenap orang Israel berangkat ke Baala ke Kiryat Yerim yang termasuk wilayah Yehuda untuk mengangkat dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan yang bertakhta di atas kerubim. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta baru dari rumah Abinadab, sedang Usa dan Ahio mengantarkan kereta itu. Daud dan seluruh orang Israel menari-nari di hadapan Allah dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, ceracap, dan nafiri. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Kidon, maka Usa mengulurkan tangannya memegang tabut itu, karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa, lalu ia membunuh dia. Oleh karena Usa telah mengulurkan tangannya kepada tabut itu, ia mati di sana di hadapan Allah. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Usa demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang sebagai Peres Usa sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Allah. Lalu katanya, bagaimanakah aku dapat membawa tabut ini ke tempatku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut itu ke kota Daud, tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed-Edom di rumahnya, dan Tuhan memberkati keluarga Obed-Edom dan segala yang dipunyainya. Amin. Saudaraku, cerita ini tidak asing lagi bagi kita. Cerita bagaimana tabut setelah dari Filistin dikembalikan ke orang Israel,
tabut itu di Kiryat Yerim di rumah Abinadab. Dalam 1 Samuel 7 ayat 2 dituliskan bahwa tabut itu di rumah Abinadab tinggal selama 20 tahun, satu kurun waktu yang cukup panjang. Kemudian setelah itu Daud hendak mengangkat tabut itu pergi ke kota Daud. Tapi ada kejadian yang sangat tidak nyaman buat Daud sehingga ketakutan besar Daud ini. Daud rindu membawa tabut untuk dibawa ke Yerusalem, ke kota Daud, tapi karena ada peristiwa dibunuhnya Usa di hadapan Tuhan, maka Daud tidak berani membawa langsung ke kota Daud, melainkan ketika itu ada di daerah Kidon. Di sana ada keluarga Obed Edom. Itu sebabnya tabut itu dibelokkan, bukan dibawa ke Yerusalem, tapi ditaruh di rumah Obed Edom. Sampai selama 3 bulan lamanya Obed Edom dan seisi rumahnya sangat diberkati karena kehadiran tabut itu. Dan berita itu disampaikan kepada Daud. Lalu Daud juga berusaha lagi untuk membawa tabut itu. Setelah 3 bulan di rumah Obed Edom, dia membawa tabut itu ke kota Daud di Yerusalem. Dan keluarga Obed Edom dengan seluruh anak-anaknya ikut serta ke Yerusalem. Saudara, ada 3 hal yang ingin saya ungkap di sini, ya. Yang pertama, dari cerita ini saya hendak mengangkat sebuah cerita bahwa saudara, kalau Anda dan saya punya hati yang sangat rindu kepada Tuhan, maka kerinduan yang kepada Tuhan itu tidak mungkin tidak mendapatkan sambutan apa-apa dari Tuhan, saudara. Melainkan kalau kita ini rindu kepada Tuhan, saudara, ada ayat yang mengatakan ketika kita berjalan mencari Tuhan 3 langkah, Tuhan berlari 7 langkah mendapatkan kita. Ingat cerita daripada si bungsu ketika dia menyadari segala kekurangan dan kesalahannya, lalu dia merindukan bapaknya karena makan di sana makanan babi, dan dia ingat di rumah bapaknya makanan berlimpah-limpah. Itu sebabnya dia rindu rumah bapaknya. Ketika dia kembali pulang, saudara, belum sampai di tempat tujuan, masih jauh, ternyata bapaknya tiap hari sudah menunggu dia, menanti-nantikan, sehingga ketika bungsu itu jauh, bapak ini sudah lari mendapatkan si bungsu dalam keadaan kotor, dipeluk dan dicium, saudara. Lalu dimandi, digantikan pakaian yang sudah compang-camping itu diganti, bahkan diberi cincin meterai. Saudaraku, bagaimana Anda punya kerinduan kepada Tuhan? Daud itu luar biasa. Lebih baik 1 hari di rumah Allah daripada 1000 hari di tempat-tempat lain. Daud itu merindukan Tuhan, seperti digambarkan seperti jaga malam menantikan pagi, seperti seorang pembantu yang menantikan tangan pertolongan nyonyanya. Daud bahkan menggambarkan lagi sebagai rusa yang merindukan air. Saudara, hari-hari ini masih adakah kerinduan itu dalam hati kita? Rindu kepada Tuhan. Orang yang rindu kepada Tuhan pasti mencari kesempatan untuk mendapatkan hadirat Tuhan. Pasti mempunyai waktu-waktu untuk sujud saat teduh, meninggalkan segala kesibukan dan datang mendapatkan Tuhan. Orang yang menantikan Tuhan, orang yang merindukan Tuhan, dia pasti mendapatkan hadirat Tuhan itu. Saudara, karena apa? Karena Tuhan itu merindukan kita jauh daripada kita merindukan Tuhan. Buktinya, saudara, dia sejak Adam Hawa jatuh dalam dosa,
Allah berupaya sedemikian rupa untuk apa? Untuk mencari cara guna memulihkan keadaan umat ciptaannya sehingga menjadi segambar lagi dengan Dia, dan kita boleh bersama-sama ya segambar, itu bisa berkomunikasi, bisa bercengkrama, bisa bergaul erat. Kalau Anda lihat manusia bergaul dengan kera, manusia bergaul dengan orang hutan, ya memang bisa, tapi aneh dan susah komunikasinya, saudaraku ya. Kerinduan Tuhan untuk kita ini semua, kita harus, saudara, dipulihkan kembali untuk menjadi serupa dengan gambarnya, dipulihkan seperti rencana penciptaan semula. Dan Allah yang luar biasa rindu sekali bercakap-cakap dengan Anda, rindu punya komunikasi yang bagus dengan Anda, rindu untuk memberikan belayan kasih-Nya, rindu untuk bergaul karib dengan Tuhan. Dalam hal cerita yang kita baca tadi di 1 Tawarikh 13, saudara, keluarga Obed-Edom ini mendadak menerima hadirnya tabut perjanjian. Tidak ada satu barang pun yang kebetulan di hadapan Tuhan. Semua, untuk semuanya Tuhan punya rencana yang luar biasa indahnya. Jadi untuk keluarga Obed-Edom bukan ketiban sampur, saudaraku ya, bukan juga ketepaan, tapi ada sebuah kerinduan dari keluarga ini untuk bisa merasakan kembali hadirat Tuhan, dan mereka boleh merasakan tabut perjanjian itu ada dekat dengan mereka. Itu sebabnya, saudara, dia beroleh kesempatan. Saya katakan ini nanti saya akan ajak Anda untuk periksa lebih dalam, saudara ya. Tapi yang jelas, ketika 3 bulan tabut Tuhan ada di rumah Obed-Edom, Daud hendak mengambil kembali tabut itu, dibawa ke rumah Daud, ke Yerusalem, ke kota Daud. Obed-Edom tidak punya hak untuk melarang, karena itu memang hak raja, lebih pantas di kota raja. Namun demikian, kalau kita mau lihat, saudaraku, sebetulnya ada hak penuh bagi Obed-Edom untuk menentukan sikapnya. Dia bisa saja untuk mengambil keputusan untuk tidak ikut ke Yerusalem. Tapi kenyataannya Obed-Edom beserta dengan seluruh keluarganya ikut semuanya ke rumah Allah di Yerusalem, ke rumah Daud, ke kota Daud di Yerusalem, di mana tabut ini ditaruh, diletakkan, saudaraku ya. Itu hal yang sungguh luar biasa. Itu suatu bukti dia masih rindu, dia masih pengen bersama-sama dengan tabut itu. Dia tidak ingin kehilangan hadirat Tuhan. Itu sebabnya keluarga Obed-Edom beroleh kesempatan untuk mengiring sampai ke kota raja. Bahkan bukan hanya sampai ke kota raja, saudaraku, di 1 Tawarikh 26 dari ayat 1, ayat 4 sampai ayat 8, di situ diceritakan keluarga Obed-Edom ini beroleh kesempatan untuk menjadi penyanyi pengiring, pemain musik, kecapi, pengiring ke-8, 8 nada lebih rendah daripada pengiring. Lalu keluarga Obed-Edom ini juga beroleh kesempatan untuk menjadi penjaga pintu gerbang. Gerbang di mana tabut itu diletakkan, pintu gerbangnya keluarga Obed-Edom ini beroleh kesempatan untuk menjaganya. Saudara, jadi saya ingin katakan, carilah Tuhan selagi Ia berkenan untuk ditemui. Saat inilah saat-saat perkenanan Tuhan, saudaraku. Hari Tuhan sudah sangat dekat.
Tuhan mencari umatnya, Tuhan merindukan umatnya. Jangan sampai pertanyaan masih adakah iman di bumi, itu menjadi pertanyaan yang diajukan kepada kita. Tapi kita mau pastikan diri kita, api kita ini masih menyala. Jangan padam, semangatmu jangan padam. Tangan yang lemah, lutut yang sudah goyah. Mungkin karena keadaan yang gini sulitnya, saudaraku, tangan kita jadi lemah dan lutut kita jadi goyah. Tapi Alkitab katakan, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Dan sekali lagi, firman Tuhan juga katakan, bulu yang patah terkulai tidak dipatahkannya, sumbu yang pudar tidak dipadamkannya. Saudaraku, kalau hari-hari ini engkau pudar, kalau hari-hari ini mungkin seperti bulu yang terkulai, Tuhan sangat mengasihi Anda. Tuhan merindukan Anda kembali. Datang kepada Tuhan. Mungkin Anda seperti bungsu yang jauh meninggalkan Bapak. Bapak bukan tidak kehilangan. Bapak merasa kehilangan dan sangat menantikan, menunggu balik aktif kembali, rajin. Kalau dulu Anda melayani, sekarang meninggalkan pelayananmu, mari kembali dan Tuhan akan memberikan pertolongan kepadamu. Ya, Daud kalau ngomong seperti rusa merindukan air. Hari ini Anda katakan, itu jiwaku Tuhan, rindu akan lawatan. Kalaupun saat-saat ini Anda undur, Anda sudah berkurang, saya yakin ada waktu-waktu tertentu, ada keadaan-keadaan tertentu, Anda merasa bahwa Anda membutuhkan Tuhan, Anda memerlukan Tuhan. Alangkah nyamannya tinggal bersama dengan Tuhan. Mari kembali. Pujian lama katakan, kembalilah pada Allah, Dia mengenal hidupmu. Angkatlah salib firman-Nya, kembalilah pada Allah. Jangan menjauh, tapi kembali pada Allah. Nah, saudara, saya bisa katakan ini, saya ingin katakan, siapa sih Obed-Edom ini? Kok saya bisa katakan kalau tentunya keluarga Obed-Edom ini merindukan tabut ada di tengah-tengah mereka. Saudaraku, arti nama Obed-Edom itu hamba Edom. Obed itu hamba Edom. Edom itu keturunan Esau. Keturunan Esau itu gambaran daripada kedagingan. Obed-Edom adalah arti namanya adalah hamba kedagingan. Saudara, dan dituliskan di ayat yang kita baca tadi, orang Gad di Kidon, ya. Jadi kalau dikatakan orang Gad itu bisa berarti orang yang tinggal di Gad, orang yang tinggal di Gad. Saudara, orang yang tinggal di Gad ini bisa jadi adalah orang Filistin. Orang Gad itu orang Filistin, saudara. Ya. Kalau orang Filistin ini benar-benar orang, kalau Edom ini, Obed-Edom ini benar-benar orang Filistin, saudaraku, maka ya kemurahan Tuhan memang berlaku bagi bangsa lain juga. Tapi saya lebih condong, saya lebih condong untuk mengatakan bahwa Obed-Edom ini, ada ayat yang lain, ayat-ayat penunjang yang mengatakan bahwa Obed-Edom ini dari suku Merari, ya, Lewi dari Merari, suku Lewi dari uaknya Merari, saudaraku ya. Dia punya tugas memainkan musik. Jadi ketika tabut itu dibawa balik oleh Daud, Obed-Edom ini ikut serta. Setelah balik di ayat yang
tadi 1 Samuel 1 Tawarikh 25 ya, 26 ayat 1, ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Anda bisa baca nanti setelah mengikuti acara ini. Di situ dituliskan anak-anak Obed-Edom dan anak-anaknya itu beroleh kesempatan untuk jadi penunggu pintu dan pemain musik. Bahkan di ayat yang lain juga dituliskan bahwa dari suku Merari. Pertanyaannya adalah, kalau dia dari suku Lewi, kenapa suku Lewi ini kok tidak tinggal di kota raja? Kenapa suku Lewi ini kok bisa, bahasa Jawanya kesangsang, saudaraku ya, terperosok, kesasar, digat? Tentu saja ada peristiwa-peristiwa, yaitu namanya Obed-Edom, hamba kedagingan. Jadi ada kesalahan-kesalahan yang dibuat olehnya sehingga dia harus meninggalkan kelompok di mana suku Lewi tinggal, dan dia minggat tinggal di Gad. Saudara, pada saat dia di Gad, tadi saya katakan bukan kebetulan kalau tahu-tahu tabut itu dibawa ke sana. Tentu saja dia menyadari kesalahannya, kekurangannya, pelanggaran-pelanggarannya. Dan Obed-Edom ini, saudaraku, menyesali lalu merindukan sekali tabut perjanjian itu. Dia ingat ketika dia harus bersama-sama dengan orang-orang sepuaknya untuk menyanyikan lagu-lagu bagi Tuhan, mainkan musik bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara, sungguh sebuah kerinduan. Itu sebabnya ketika dia datang, ketika tabut ini datang, dibawa, dititipkan ke rumahnya, saudara, ada perlakuan khusus. Kalau bukan Lewi, tentu tidak tahu apa yang harus dilakukan. Karena dia Lewi, saudaraku, dan dia mendengar cerita sejarah larinya perjalanan dari Filistin dibawa kembali ke Israel, bagaimana di rumah Abinadab, dan dari rumah Abinadab sampai ke rumah dia mengerti. Itu sebabnya dia mempelajari cara bagaimana memelihara tabut perjanjian. Dan di rumahnya tabut perjanjian diperlakukan secara istimewa, tepat sesuai dengan apa yang Tuhan mau, tepat sesuai dengan peraturan-peraturan yang Tuhan tetapkan. Mereka menguduskan diri, menguduskan anaknya, dan menaikkan puji-pujian di dekat tabut itu. Itulah sebabnya 3 bulan tabut itu ada di rumahnya. Saudara, bukan karena dia tahu 3 bulan, dia rindu tabut itu untuk seterusnya tinggal bersama dengan mereka. Karena selama mereka tinggal di Gad, mereka kehilangan. Mereka menyadari betapa butuhnya mereka akan adanya hadirat Tuhan dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, kehidupan pribadi mereka. Makanya saudaraku, mereka memperlakukan dengan sedemikian istimewanya. Dan karena Tuhan berkenan atas perlakuan mereka, mereka menghormati, mereka mentaati semua ketetapan-ketetapan. Ya, anak pertama itu di 1 Tawarikh 26 ayat yang keempat, itu namanya Semaya. Kalau Obed-Edom itu namanya hamba kedagingan, Semaya ini namanya taat kepada Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Artinya setelah dia minggat dari Lewi, saudaraku, diaman Lewi, dia ada di Gad, dia memberi nama anaknya. Anak ini diberi nama segala kemuliaan bagi Tuhan, ketaatan kepada Tuhan. Ada, ini nama itu adalah Pujut. Sedemikian namanya.
Demikian orangnya, saudaraku ya. Jadi ini pernyataan daripada Obed Edom kepada Tuhan. Aku nyesel Tuhan, aku sekarang bukan hamba dosa lagi, bukan hamba kedagingan lagi. Anakku, aku beri nama ketaatan kepada Tuhan. Dan segala kemuliaan, kemasyuran hanya bagi Tuhan saja. Saudara, 3 bulan lamanya terjadi suatu hal besar. Obed Edom yang lari meninggalkan persekutuan dengan orang-orang Lewi, mendadak selama 3 bulan mengalami perubahan besar dalam kehidupannya. Dia terberkati, keluarganya terberkati, anak-anaknya terberkati, dan bahkan seisi rumahnya. Artinya kalau dia punya ternak-ternaknya juga diberkati. Saudara, kalau dia punya lembu, domba, kalau dia punya apa saja itu terberkati. Jadi saudaraku, kita tahu ketika tabut ini dibawa masuk ke rumah Obed Edom, bukankah Tuhan sedang murka? Benar kan? Tuhan sedang murka. Itu sebabnya Usa sampai mati, Daud sampai ketakutan. Dah berhenti Daud sadar ada kesalahan terjadi. Daud berhenti, tidak membawa ke kota Daud. Tuhan sedang murka. Tapi ketika masuk di rumah Obed Edom, murka itu jadi surut. Dan selama 3 bulan berkat berlimpah-limpah atas keluarga Obed Edom. Saudara, hal serupa juga pernah terjadi. Kapan? Ketika Daud berbuat dosa, menghitung pasukan, Tuhan menawarkan pilihan, dan pilihan hukuman itu yang dipilih oleh Daud adalah lebih baik jatuh di tangan Tuhan daripada di tangan musuh. Daud memilih 3 hari penyakit sampar di seluruh Israel. Banyak orang jadi mati. Ini Usa satu yang mati, tapi zaman Daud salah berbuat penghitungan rakyat Israel, maka bukan cuma satu Usa, tapi semua banyak rakyat berjatuhan. Kapan murka Tuhan berhenti? Ketika Daud sampai di tempat Arauna, di pengirikan Arauna, Daud ngomong sama Tuhan, yang salah aku Tuhan, rakyat ini tidak tahu apa-apa, biarlah aku yang menanggung dosanya. Saudaraku, kesadaran akan kesalahan itu penting. Saya yakin hal serupa itu terjadi pada Obed Edom. Obed Edom menyadari, aku hamba dosa, aku hamba kedagingan. Itu sebabnya anak pertamanya, Semaya, segala kemasyuran hanya bagi Tuhan. Dan aku mau taat kepada Tuhan. Saudara, itu suatu wujud. Orang yang taat, orang yang bertobat, orang yang menyadari kesalahan, tidak cukup cuma berkata-kata, tidak cukup cuma memberikan nama kepada anak, tapi Tuhan memberikan kesempatan kepada Obed Edom ini. Saudara bayangkan, mimpi apa? Dari rumah Abinadab sudah 20 tahun. Tahu-tahu Daud itu bisa suruh bawa ke kota raja. Di tengah perjalanan sampai di dekat rumah Abinadab, tergelincir. Seolah bahasa tindakannya Tuhan. Tuhan mau mampir di rumah Obed Edom. Tuhan mau mengunjungi Obed Edom yang sedang menyesal. Tuhan mau melawat Obed Edom yang sedang menyadari kesalahannya dan sedang berkata kepada Tuhan, aku mau taat, aku mau segala kemasyuran hanya bagi Tuhan. Saudaraku, luar biasa. Allah Maha Tahu. Allah mendengar seru hatimu, seru doamu, perkataanmu. Dia dengar semuanya. Seperti berhentinya tulah atas Yerusalem ketika Daud menaikkan korban di tempat pengirikan Arauna itu dan mengaku kesalahannya, korban pendamaian, korban persembahan dinaikkan Daud kepada Tuhan. Saat itu juga pedang yang ada di tangan malaikat itu kembali disarungkan, saudaraku ya.
zaman Musa, zaman marah. Tapi kita tahu ketika tabut itu masuk di rumah Tuhan, di rumah Obed-Edom, jadi dingin rumah Obed-Edom, jadi terberkati, jadi diayomi, jadi dilindungi, mendadak bisa berubah. Hari-hari ini kalau kita ngelihat angka COVID, baik yang mati maupun yang terpapar, saudaraku, kita menjadi berpikir, jangan-jangan waktu murka Tuhan. Mungkin ada kesalahan pola ibadah, mungkin ada kesalahan-kesalahan bagaimana kita bersikap kepada Tuhan. Mari, saudaraku, kita datang kepada Tuhan seperti Obed-Edom yang menyadari kekurangannya, seperti Daud yang berhenti membawa tabut ke kota Daud dan mempelajari apa salahnya. Tabut tidak harus dinaikkan di atas kereta, tapi Daud menaikkan di atas kereta. Kalau kita bacaan kita tadi, kita melihat Daud menyanyi, menari di depan tabut, hormat, tapi ada pelanggaran atas ketetapan Tuhan. Saudaraku, belajar lebih banyak. Jangan sampai Tuhan bilang umatku binasa karena kurang pengetahuan. Kalau saya memberitakan firman pengajaran, jangan Anda merasa bosan, kok angel, kok berat. Saudara, kita perlu banyak mengerti apa yang diinginkan Tuhan, apa yang digariskan Tuhan, apa yang ditetapkan Tuhan, supaya kita ini juga bisa menyenangkan hati Tuhan dengan kerinduan hati kita, dan kita bersikap. Dan kita tahu persis, saudaraku, bagaimana Tuhan berubah dari murka menjadi berkenan, dari kutuk jadi dari membinasakan menjadi menghidupkan, memberkati. Ya, bukti di rumah Obed-Edom ini nyata sekali. Mari kita bersikap hari ini, rendahkan hatimu, bawa pertobatanmu yang sesungguh-sungguhnya, cari kekuranganmu, izinkan Tuhan menyelidik. Kalau Daud ngomong, selidiki aku Tuhan, ketahuilah apa isi hatiku, dan ketika engkau menegur aku mau. Ayat Amsal katakan, orang bijak kalau terima teguran, dia akan menerimanya dengan sukacita. Tapi orang yang bebal, orang yang bodoh, itu kalau menerima teguran, dia menjadi marah dan tidak bisa mentaatinya. Mari, hal yang kedua yang perlu kita tahu, ya, kalau yang pertama punyai kerinduan. Kalau engkau sedang terperosok, balik kepada Tuhan. Hal yang kedua, orang yang balik kepada Tuhan harus punya sikap hormat, mengizinkan Tuhan mengoreksi diri, memeriksa diri kita. Dan kita mau punya sikap yang merespon dengan positif segala apa yang Tuhan mau, kita akan kehendaki. Seperti Obed-Edom punya anak pertama namanya Semaya. Kalau karena nama Obed-Edom ini, Obed-Edom meninggalkan persekutuan orang Lewi dan pergi ke Gad. Tapi di Gad dia sadar betapa butuhnya dia kepada Tuhan. Kalau Anda hari ini menyadari betapa perlunya kita kepada Tuhan, hidup kita ini loh sangat tergantung pada kemurahan Tuhan. Segala yang punya kuasa dalam hidup itu adalah Tuhan. Itu sebabnya ketergantungan kita wujudkan dalam satu sikap. Kita perlu Tuhan. Ku perlu Tuhan di segenap hidupku. Ku perlu Tuhan setiap waktu. Di segenap jalanku, ku perlu Dia, ku perlu Tuhan selamanya. Anda butuh Tuhan? Amin, saudaraku ya. Jangan seperti Yunus yang justru membalikkan dari kebaikan Tuhan, rencana baik Tuhan untuk memberikan pertobatan kepada Niniwe, untuk memberikan kesempatan kepada Yunus untuk dipakai menjadi alat yang berguna. Tapi justru dia lari dari hadapan Tuhan. Dan bahkan lebih lagi, dia mengatakan dia orang Ibrani, dia takut akan Tuhan, tapi dia lari dan meninggalkan tugasnya. Justru membuat dari berkat diubah Yunus
harus tinggal di perut ikan. Yunus harus kembali ke Niniwe. Ya, dan seterusnya kita tahu bagaimana Yunus akhirnya juga bersungut-sungut karena adanya pohon yang semalam tumbuh lalu kering kembali. Yang terakhir, yang ketiga, saudaraku ya, itu berbicara mengenai gunakan kesempatan yang ada. Kalau 20 tahun, betul saudara ya, 20 tahun lamanya di di rumah Abinadab, mau dibaca 1 Samuel 7 ayat yang kedua. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yerim, berlalulah waktu yang cukup lama, yaitu 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. 1 Samuel 7 ayat 2 membuktikan 20 tahun tabut itu ada di rumah Abinadab. Apa yang terjadi? Seperti tidak ada apa-apa. Artinya eksistensi hadirat Tuhan tidak diperhitungkan oleh Abinadab. Karena Abinadab tidak memperhitungkan eksistensi hadirat Tuhan, itu sebabnya seperti Tuhan tidak hadir di sana. Anda percaya di mana Tuhan hadir, di situ ada berkat. Di mana ada Tuhan hadir, di situ ada jalan keluar. Di mana Tuhan hadir, di situ ada pengayoman. Di mana ada Tuhan hadir, itu ada damai, sejahtera, dan sukacita yang luar biasa. Tapi di rumah Abinadab berlaku cukup lama waktu, tapi tidak terjadi apa-apa. Terbukti bagaimana Abinadab ini tidak menghargai, kurang menghargai hadirat Tuhan. Terbukti dari cerita yang kita baca awal tadi, ketika tabut ini hendak dibawa kembali oleh Daud ke kota Daud. Usa, Ahio, kelihatannya baik saudaraku, mengiring. Tapi apa yang terjadi? Mereka tidak tahu aturan Tuhan. Mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran. Ingat, kalau Anda rindu Tuhan hadir dalam hidupmu, Anda rindu Tuhan hadir dalam rumah tanggamu, Anda rindu Tuhan hadir dalam keluargamu, tentu Anda juga harus memperhatikan peraturan ketetapannya. Taat kepada Tuhan, jangan melanggar ketetapannya, maka berkatnya akan tercurah. Saudaraku, menggunakan kesempatan itu di Pengkhotbah ya, di Pengkhotbah pasal yang 9 ayat yang ke-11, di situ diceritakan tentang kemenangan bukan untuk yang kuat, roti bukan untuk yang pinter, dan seterusnya, tapi waktu dan kesempatan itu diberikan kepada setiap orang dengan sama di permukaan bumi ini. Artinya di bawah kolong langit, di bawah matahari disebutkan. Apa artinya, saudaraku? Artinya pada setiap manusia ciptaan Allah diberikan kesempatan yang sama. Satu hari sama dengan 24 jam. Saya punya satu hari sama dengan 24 jam. Anda juga punya satu hari 24 jam. Semua orang sama. Punya satu minggu 7 hari. Punya satu bulan 30 hari. Tapi setiap orang tidak mendapatkan hasil yang sama. Mengapa? Ya tergantung daripada orang itu memanfaatkan kesempatan yang Tuhan berikan kepadanya. Saudara, Matius pasal 24 ayat 22 ya, 24 ayat 22, dan sekiranya waktu tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Di terjemahan yang lain dikatakan, jika hari-hari kesusahan ini dibiarkan berjalan secara wajar, maka tidak akan ada orang yang berhasil lolos. Tetapi karena umat pilihan Allah, maka waktu itu akan dipersingkat. Markus 13 ayat 20 di situ katakan, sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang pilihan yang telah dipilihnya, Tuhan mempersingkat waktunya. Jadi saudaraku, kembali,
Obed-Edom punya 3 bulan waktu. Abinadab punya 20 tahun waktu. Tapi Obed-Edom punya mendapatkan hasil yang banyak dari hadirnya tabut Tuhan di rumahnya. Sementara Abinadab tidak dapat apa-apa. Justru dia mendapatkan hal yang negatif. Usa anaknya terbunuh dengan hebat di hadapan Tuhan. Sampai Daud menjadi ketakutan, saudaraku ya. Sampai Daud menjadi ketakutan. Nah, ini mengapa? Karena tidak bisa memanfaatkan waktu. Saya ingin mengingatkan Anda bahwa waktu-waktu ini, Efesus katakan waktu-waktu ini waktu yang jahat. Tadi the message dalam Matius 24 katakan waktu-waktu ini waktu kesesakan. Bener loh saudaraku ya. Anda merasakan enggak? Kita pergi enggak bisa keluar rumah, sulit. Mau keluar rumah mesti pakai brangus dulu, masker dulu untuk jaga-jaga. Pulang rumah mesti cuci rambut, mandi, ganti baju. Bahkan di luar rumah ancaman-ancaman begitu berseliweran di mana-mana. Ada banyak musuh, tapi musuh yang tidak terlihat. Kalau musuh kelihatan mending, musuh transparan, Anda tidak lihat, tapi ternyata yang Anda lewat itu wilayah musuh, gitu saudaraku ya. Jadi itu sebabnya Efesus juga katakan, gunakan waktu yang ada ini. Karena waktu-waktu ini waktu yang jahat. Jangan sembarangan. Saudaraku, Tuhan mempersingkat waktu dengan tujuan supaya Anda dan saya lolos dari kesusahan, kesesakan yang sangat hebat ini. Kita harus bisa ikut pada kedatangan Tuhan. Jangan sampai kita tertinggal, saudaraku. Hari Tuhan sudah sangat dekat. Saya ingat, saudaraku, orang Israel kembali ke negaranya tahun 1948. Dan ayat menuliskan angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Semua janji Tuhan akan digenapkan. Pada siapa? Pada angkatan yang balik Israel 1948. Kalau umur manusia 90 tahun, berarti sampai 2038. Kalau umur manusia rata-rata ya satu generasi, satu angkatan, berapa tahun? Itu sebabnya sudah mepet. Sekarang ini 2021. Kalau umur 90 tahun aja, dianggap satu angkatan 90 tahun. Saya tidak tahu tepat waktunya, tapi kita berhitung-hitung. Katanya orang yang bijak harus mengerti tanda zaman. Lihat tandanya. Gempa bumi, banjir besar, Anda dengar apa saja. Bahkan di Jerman, di Prancis, bahkan di Cina, banjir besar, saudaraku. Kemarin saya dengar ada tornado di Florida, bahkan ada di Cina. Waduh, banjir sampai nggak karu-karuan seperti itu di Henan. Di mana-mana. Anda bisa bayangkan kalau COVID gini lalu di Indonesia ini pas ada COVID, pas banyak penderita di UGD sana, lalu ada gempa, ada banjir. Waktu yang singkat, hati-hati saudaraku ya. Jangan kita sembrono hidup. Jangan kita sembarangan hidup. Dalam Ibrani 10 ayat 35 sampai 37. Itu nanti Anda baca ya di rumah, setelah dengar online ini. Jangan melepaskan kepercayaan. Ya, 35, jangan lepas kepercayaan. Jadi harus punya iman. 36-nya, kamu perlu tekun. Ayat 37 saya bacakan. Bahkan sedikit, sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia akan datang. Sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya lagi. Dalam Wahyu 22 ayat 20, di situ dituliskan Tuhan akan segera datang, saudaraku ya. Ia memberikan kesaksian tentang semuanya ini. Berfirman, ya, aku Abesat
Aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus Yesus akan lebih dulu bangkit. Sesudah itu kita akan hidup, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan-awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikian kita akan selama-lamanya bersama dengan Dia. Pada waktu masa penantian ini, saudaraku, ini masa yang singkat, sangat singkat. Masa penantian, menanti apa? Menanti Yesus datang kali yang kedua. Kitab Sefanya katakan menjelang hari Tuhan, kesusahan itu akan berlipat-lipat-lipat. Pahlawan ketakutan, menangis. Saya rasa hari-hari ini sudah banyak pahlawan yang menangis juga, saudaraku ya. Orang-orang yang berani maksudnya jadi ketakutan. Luar biasa. Di masa penantian ini, Anda menantikan Yesus datang kali yang kedua. Benar, saudaraku ya. Itu sebabnya Mazmur 27:14. Di situ dikatakan dalam masa penantian itu, biarlah kita menguatkan dan meneguhkan hati. Ya, nantikanlah Tuhan. Karena zaman ini zaman benar-benar edan, saudaraku ya. Sudah COVID, musuh transparan. Anda kalau lihat, aneh-aneh terjadi, saudara. Daniel 11 ayat 27. Tadinya saya enggak ngerti, tapi di situ katakan, saya bacakan ya. Dan kedua raja itu bermaksud jahat, dan sedang mereka hendak duduk bersama-sama pada suatu meja, ya. Dua raja duduk bersama-sama pada satu meja. Mereka akan saling membohongi, tetapi hal itu tidak akan berhasil, sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang ditetapkan. Jadi menjelang waktu yang ditetapkan, menjelang hari Tuhan itu, akan Anda lihat peristiwa-peristiwa seperti yang terjadi di Daniel ini. Dua raja duduk satu meja. Apa maksudnya, Sir? Perundingan. Raja ini punya kuasa. Orang-orang yang punya kuasa duduk di satu meja berunding. Perundingan kayaknya tujuannya baik, ya. Waduh, untuk ini, untuk itu, untuk kedamaian dunia, untuk persatuan dunia lah, dan lain sebagainya. Tapi ayat dalam Daniel tadi menuliskan, mereka bohong semua. Tidak akan tercapai perundingan kedamaian dunia ini. Karena masing-masing egonya tinggi, masing-masing punya kepentingan. Sehingga apa yang mereka katakan, kata-kata mereka berbohong, bukan tulus. Mari saudaraku, hari-hari ini Anda lihat banyak perundingan. Bahkan sepertinya damai di bumi. Kalau ada rundingan kan damai di bumi. Tapi ini bukan perundingan yang adu trik dan intrik untuk menggulkan niat hati. Menjelang hari Tuhan, biarlah kita ini boleh menjadi orang-orang yang memperkuat iman kita. Masih adakah iman di bumi? Kita akan jawab kepada Tuhan. Kuatkan hatiku Tuhan, teguhkan hatiku Tuhan. Aku mau menantikan Tuhan. Itu ada di Mazmur 27 ayat 14. Amin. Hari ini, saudaraku, 3 poin penting. Poin yang pertama, berbicara punyai kerinduan untuk mencari hadirat Tuhan. Poin kedua, punyai rasa hormat, punyai ketaatan, segala kemasyuran hanya bagi Tuhan. Kita mau belajar menjadi hamba, bukan hamba dosa, tapi hamba Tuhan. Ketaatan itu berbicara ubi, taat itu berbicara tentang hati hamba, saudaraku. Kalau Obed-Edom punya anak namanya Simea, artinya taat kepada Tuhan dan segala kemasyuran kepada Tuhan.
berubah. Punyai juga bukti, sikap, perbuatan kalau engkau mau taat dan menghormati Tuhan. Dan hal yang ketiga, hari-hari ini jahat. Gunakan kesempatan yang ada. Dengan apa? Tetap menjagai hati, takut akan Tuhan, menguatkan dan meneguhkan hati. Tangan yang sudah lemah, lutut yang sudah goyah, ayo dikuatkan kembali. Pulihkan jam doamu, pulihkan saat teduhmu, jam renungan firman Tuhanmu. Jangan dibiarkan. Bentuk mesbah-mesbah keluarga. Di gereja sudah tidak ada ibadah saat-saat ini. Yang ada adalah ibadah di rumah-rumah. Kalau di rumahmu engkau tidak ada ibadah, bagaimana engkau bisa merasakan ibadah? Sabat, tetap sabat. Tuhan masih menuntut engkau beribadah. Online sekalipun, punyai sikap hormat, datang kepada Tuhan dengan cara ibadah yang sepenuh-penuhnya. Mari saudaraku, persiapkan roti dan anggurmu saat ini. Taruh roti di tangan kanan dan anggur di tangan kirimu. Persiapkan buka sekali supaya nanti tidak tunggu-tunggu. Diangkat, berikan hormatmu kepada Tuhan. Sikalama-lama-lama sakalama. Hari Tuhan sudah dekat. Kita butuh persekutuan yang erat dengan Tuhan. Melalui tubuh dan darah Kristus ini, kita jadi manunggal dengan Tuhan. Kita jadi satu dengan Tuhan. Bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Dan kita perlu mengingat terus kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga rela memberikan hidup dan dirinya korban, mati di atas kayu salib di Bukit Golgota, supaya kita sekalian beroleh selamat. Kitalah orang pilihan itu. Dan demi kitalah Tuhan mempersingkat waktunya. Tuhan mau kita lolos, berhasil. Kita mencapai goal kita. Sampai Yesus datang kali yang kedua, kita bisa terangkat di awan-awan, menjemput dia sebagai mempelai laki-laki surgawi. Mari, saudara, saya berikan kesempatan. Ambil waktu teduh sejenak. Sikalama-lama, syakalama-lama-lama. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kepujian hanya bagi Tuhan. Ampuni kami kalau kurang taat. Ampuni kami kalau seringkali kami ini juga memberikan diri, menghambakan diri kepada kedagingan, keinginan kami. Tapi saat ini Tuhan, kami datang. Kami tidak jadi lagi menjadi seperti Obed-Edom, tapi kami disebut Simea. Obed-Edom itu bapak Simea. Kami mau taat kepadamu. Dan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami tidak mau mencuri kemuliaan Allah. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemasyuran hanya bagi Tuhan. Dan kami yang undur. Saat inilah waktunya kami kembali masuk, mendekat, dan lebih mendekat lagi intim dengan Tuhan. Dan kami percaya pemulihan itu akan terjadi. Kalau Obed-Edom yang sudah pergi ke Gad, tapi Tuhan tidak membiarkan dia kehilangan tabut, kehilangan hadirat Tuhan. Tuhan melawat Obed-Edom, Simea, dan adik-adiknya. Hari ini pun kami percaya Tuhan melawat kami di rumah kami. Tuhan melawat secara pribadi kepada kami. Tuhan melawat seluruh keluarga kami. Tuhan melawat seluruh jemaat di rumah masing-masing. Saudaraku, firman Tuhan katakan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan dan yang kepadanya kita mintakan berkat Allah adalah merupakan persekutuan di dalam tubuh Kristus? Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita makan bersama-sama. Pindahkan cawan tangan kanan. Angkat lebih tinggi dari kepala. Engkau menghormati Yesus. Segala kemuliaan, kemasyuran hanya bagi Dia.
Saudaraku, mengapa? Karena dia sudah memberikan kasih yang murni tulus dengan mengorbankan dirinya di atas kayu salib di Bukit Golgota, supaya sekalian kami beroleh kehidupan kami kembali. Kami dipulihkan menjadi segambar dengan Allah. Kami dipulihkan untuk menjadi teman Allah, sahabat Allah, saudara Allah. Dan firman Tuhan katakan, bukankah cawan pengucapan syukur yang kepadanya kita mintakan berkat Allah adalah merupakan persekutuan di dalam darah Kristus. Seberapa kali kita melakukannya, berarti segitu kita memperingati kematian Yesus Kristus bagi kita di atas Bukit Golgota untuk keselamatan kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus kita minum bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarkan hati kami ini punya kerinduan. Rindu untuk tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Rindu untuk merasakan Tuhan melawat kami setiap saat. Tuhan memimpin dan menyertai kami setiap saat. Kami juga mau menghargai Tuhan. Kalau Tuhan bersama dengan kami menghormati hadirat Tuhan. Kami menghargai, kami mau mentaati, kami mau memperhatikan semua firman-Mu Tuhan. Dan kami mau melakukannya dengan setia. Kami juga Tuhan, di tengah-tengah kesempatan saat-saat menjelang hari kedatangan Tuhan, kami mau Tuhan mengkuatkan hati kami. Kami juga mau mengkuatkan hati kami, supaya kami tetap punya iman yang teguh. Saat Yesus datang, kami ikut menyongsong Yesus di atas awan-awan. Kami bersuka cita karena Allah adalah mempelai laki-laki dan kami adalah mempelai perempuan surga. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap jemaat, memberkati setiap anak-anak Tuhan, memberkati yang mendengarkan firman-Mu ini. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi Tuhan akan memberikan lanjut pembicaraan, memberikan pengertian-pengertian yang lebih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati, memberikan perlindungan, memberikan kecukupan, dan bahkan penyertaan Tuhan dalam setiap keluarga. Damai, sejahtera, sukacita, segala kekhawatiran, ketakutan disingkirkan. Tuhan lindungi terhadap COVID dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.